Assalamualaikum Pak. Oh ya, Ini Pak, jadi saya rencananya mau bikin emas saya seberat 500 gram mau dibikin jadi perhiasan. Bapak ada contoh nggak, contoh perhiasan yang kira-kira referensi saya buat bikin emasnya mau jadi gitu? ini mau buat cincin apa kalau? Rencananya mau bikin cincin Pak. Saya ambil contoh bentar. Boleh Pak? Nah, ini kalau untuk cincin saya ada contoh ini. Jadi kalau mau bikin yang motif kayak gini Pak, prosesnya berapa lama? Itu lebih kurang 3 hari Pak kalau cincin. Boleh. Nanti saya mau bikin kayak gini aja. Nah, boleh saya cek dulu emasnya Pak? Boleh Pak? Ini 500 gram Pak. Iya 500 gram. Ini mau dibuat cincin semua Pak? Mau bikin cincin semua. Banyak jadinya nih Pak? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau 500 gram ini Pak, ini kan emas bapak nih emas kotor. Ya. Itu jadinya nggak 500 gram nih Pak. Ya, sekitaran banyak lah nanti Pak cincinnya Pak. Mungkin untuk biar cincinnya jadinya dikit, saya minta cincin yang kayak gini Pak, diameternya dibesarin Pak. Oh diameternya bisa nih Pak? Ya. Kira-kira berapa milit Pak? Sebesar inilah, dikit lagi besar, bisa main sedikit lagi. Tuh bisa lah seminggu Pak. Nanti saya kabarin aja lah kalau barangnya udah jadi. Ini cincin saya akan bikin. Nah, ini set 5 ya Pak ya? Ya Pak. 7 hari ini lebih kurang Pak. Nanti saya kabarin lagi lah. Ya. Ini kita deal dulu Pak. Saya ambil nota dulu ya. Boleh Pak. Tunggu Pak. Nah, Pak ya, boleh dicek dulu Pak kalau ada yang salah. Tapi untuk biaya upahnya mau saya bayar sekarang atau nanti pas sudah selesai Pak? Nanti aja. Pas sudah ngambil barang, semua pembayaran di sana. Nah, Bapak mau DP nanti nggak apa-apa, mau bayar lunas nanti nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Mari Pak. Nanti saya kabarin ya Pak ya. Oke Pak. Saya duluan ya Pak. Ya Pak. Mari, makasih Pak ya. Pak. Oke Pak. Jadi gimana Pak emas yang kemarin Pak? Wah, udah jadi Pak. Saya ambil dulu Pak ya. Boleh Pak. Mau Pak ya. Ini Pak, barangnya di dalam. Boleh cek. Boleh Pak. Ini boleh ditimbang dulu nggak Pak? Boleh Pak. Boleh. Bentar saya ambil timbangannya ya. Boleh Pak. Kita timbang sama-sama ya. Boleh Pak. Jadi cincinnya Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak. Ini cincinnya kok bisa nyusut sampai 50 gram Pak? Nah ini Pak, kalau emas mentah itu Pak ya. Kalau diolah itu Pak, pasti ada penyusutan. Setahu saya ya Pak, kalau emas itu biasanya nyusutnya dari sampai 5% sampai 7,5% Pak. Ini sudah nyusutnya sudah sampai 10% Pak. Oh ini Pak ya. Jadi gimana Pak? Memang dari emas bapak kemarin itu kadarnya itu agak kotor Pak. Jadi karena kadarnya kotor banyak penyusutannya Pak, sehingga jadi 450 gram ini. Saya nggak tahu Pak, soalnya setahu saya penyusutan emas itu nggak sampai 10% Pak. Paling besar sampai 7,5% itu paling besar. Nah memang betul Pak, penyusutan itu batas nggak lebih dari 10%. Cuman tidak menutup kemungkinan juga Pak, kalau memang itu bakal nyusut di 10% atau di atasnya banget Pak. Karena kadar emas yang mentah itu kan beda-beda Pak. Soalnya emasnya itu udah diolah jadi antam, macam. Tapi setahu saya ya Pak, mau kadarnya sampai gimana, itu penyusutannya tetap sampai 5 sampai 7,5%, nggak sampai 10% Pak. Ini agak sulit ya Pak ya, karena proses pembuatan juga Bapak tidak ada kan. Dan nanti Bapak boleh lihat sendiri lah. Nanti itu kan ada proses-prosesnya tuh di lab ya Pak ya, di dapurnya itu ada proses-prosesnya. Jadi gini aja, kita ini Pak, ini mau nyelesainnya gimana? Saya nggak mau terima kalau emasnya cuma 450 gram. Oh kami juga nggak bisa Pak kalau seperti itu Pak. Kami juga nggak bisa terima juga kalau itu Pak. Memang ini benar apa adanya Pak hasil dari emas Bapak itu. Ini saya tanya aja sama Bapak, Bapaknya maunya gimana? Saya nggak, jujur saya nggak mau terima emas 450 gram. Saya nggak sulit juga Pak, karena kami dari toko itu memang betul ngasih apa adanya Pak. Mungkin kami manipulasi produk dari klien gitu kan. Saya tanya Bapak lah, Bapak mau gimana ini penguasanya? Karena nggak mungkin kami biarkan. Jadi saya ada kenalan Pak, toko agama dekat sini.
dia bisa mau jadi mediator kita. Namanya Pak Petra Alfa Mutiri, Pak. Ya boleh lah Pak, kalau bisa kalau Bapak mau melalui mediator boleh, Pak Petra boleh. Boleh Pak Petra, Pak. Boleh Pak. Jadi Mana baca aja. nanti saya hubungi Pak Petra, kita mediasi sekitar 7 hari ke depan, Pak. Ya boleh Pak. Nanti saya tunggu kabar aja lah dari Bapak. Nanti saya hubungi Bapak, nanti kita ketemu sama Pak Petra. Ya. Biar Pak Petra jadi mediator kita. Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Oke, Pak. Ini barangnya saya simpan dulu Pak ya. Ya, Pak Petra. Bisa saya kasih. Oke, Pak. Ya. Saya tunggu kabar dari Bapak aja lah. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Saya tunggu kabarnya Pak ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini saya pergi ya Pak. Bisa. Ya, ya. Jadi Bapak Rizal Berlian, tadi saya sudah berbincang bersama Bapak Adiansa terkait kasus emas, artinya penyusutan emas sebesar 50 gram. Nah, di sini saya terima kasih kepada Bapak Aldi telah percaya kepada saya melakukan mediator sebagai mediasi di sini. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu kepada Bapak, apakah Bapak sudah tahu apa itu mediasi sebenarnya? Sebelumnya kami kurang tahu jelasnya, Pak. Gimana? Nah, saya juga seperti itu. Karena saya sendiri kan belum ada mediasi. Oh, baik. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi di sini penyelesaian sengketa di luar persidangan, yang mana ini bersifat win-win antara Bapak Adiansa dan Bapak Rizal Berlian. Nah, di sini saya akan melakukan mediasi. Nah, jadi saya pertama ingin bertanya kepada Bapak Aldi bagaimana di perkara kejadian. Boleh dijelaskan? Jadi awalnya saya mempercayakan Bapak Rizal Berlian membuat emas batangan saya jadi perhiasan. Emas Berbentuk apa? emas batangan, Pak. Ya, berbentuk Menjadi cincin. Jadi saya serahkan waktu itu sama Pak Rizal Berlian seberat 500 gram. Pak. Jadi setelah dengan waktu tempo 1 minggu, saya kembali ke tempatnya Pak Rizal Berlian buat mengambil hasil emas yang telah dibuat. Pas ditimbang beratnya cuma 450 gram. Dan itu menurut saya penyusutannya sudah di luar, udah nggak ini Pak, udah nggak masuk. Menurut saya penyusutan emas itu 5% sampai 7,5%. Tapi ini penyusutannya sudah sampai 10%, Pak. Baik, terima kasih Pak Aldi. Nah, bagaimana Bapak Rizal Berlian sebagai pandemisi, pendapat Bapak Aldi tadi bisa diterima karena kata Bapak Aldi penyusutan itu normalnya hanya 5 sampai 7,5%. Kenapa di kejadian ini sampai 10%? Bapak sebagai ahli pandai besi dan pandai emas, boleh diperjelas dulu kenapa itu bisa terjadi? Jadi gini Pak Petra ya. Memang kalau emas itu Pak, itu kan pada saat kita terima batangan itu kan kadarnya kotor. Tidak semerta-merta itu sedikit kadar yang tidak bisa dijadikan emas. Nah, memang betul kata Pak Aldi. Itu biasanya 5 sampai 7,5% itu penyusutan. Menurut saya itu tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan juga, karena ada emas itu yang memang di atas itu angka penyusutan. Memang tidak hanya ini saja, sudah ada beberapa kasus, Pak. Sudah ada beberapa kasus yang penyusutannya lebih di angka itu, karena memang kita kan tidak bisa memastikan kadar emas itu kotoran itu 5 sampai 7,5%. Karena kita tidak bisa melakukan pengecekan Pak sebelum kita bongkar betul emas itu tidak panaskan segala macam. Nah, dari proses yang saya lakukan dalam pembuatan cincin ini, itulah dihasilkan itu kadar kotoran itu 50%. Itulah kenapa kurang 50 gram. Nah, yang bisa saya jadikan produk cincin ini cuma 450 gram. Di situ tidak ada sama sekali saya bersifat, nah istilahnya kasarnya memanipulasi lah dalam proses produk. Karena saya sendiri juga tidak inginlah klien saya kecewa, ya. Tapi memang benar adanya saat proses pembuatan itu
kadar kotornya itu tinggi Pak, 50%, di angka 10% di 50 gram. Mungkin ya karena inilah Pak Aldi juga merasa keberatan lah Pak, kenapa di angka segitu. Karena saya juga tidak bisa mengatakannya Pak, kalau memang benarannya yang segitu, ya segitu, produk yang biasa kan segitu. Saya tidak bisa, ya masa istilahnya kan saya nambah dari emas saja biar di bawah angka itu kan tidak mungkin Pak ya. Saya rugi nanti gitu Pak. Pak Andi tadi sudah mendengar juga penjelasan dari Bapak Rizal dan seperti saya jelaskan di pertama kali tadi, mediasi ini akan bersifat win-win, yaitu menang-menang antara Bapak Iza Brilian dan juga Bapak Aldiansa. Nah, bagaimana setelah saya mendengar duduk perkara ini tadi, bagaimana kalau kita melakukan penyelesaian yang sama-sama enak lah, bersama nggak usah diperpanjang sampai mana-mana. Nah kan di sini penyusutan emasnya sampai 50 gram. Ya. Apakah Bapak Aldi setuju untuk merelakan 5 gram tersebut dan Bapak Iza Berlian membayar secara kontan uang sebesar harga dari 45 gram tersebut? Saya setuju kalau keinginan Bapak Iza Berlian mau kayak gitu, saya setuju. Apakah Bapak Iza Berlian setuju untuk membayar dengan sesuai 45 gram tersebut dengan dikurangi 5 gram? Jadi Bapak Aldi berugi merelakan 5 gram tersebut dan Bapak Iza membayar 45 gram tersebut. Karena di sini itu tidak bisa tahu sebenarnya siapa yang benar siapa yang salah, tapi Bapak di sini sebagai panelis, Bapak yang harusnya juga bertanggung jawab hal ini. Walaupun dengan argumen Bapak tadi benar. Jadi kemungkinan besar Bapak yang harus menggantikan rugi sebesar 45 gram. Jadi ini saya sedikit keberatan untuk menerima karena 45 gram itu kan bukan angka kecil Pak. Sekarang harga emas itu 1 gramnya saja sudah 1,3 juta. Kalau dinilaikan uang kontan 45 gram itu bukan jumlah yang kecil Pak ya. Itu pun dengan upah saya membuat ini itu masih tidak menutupi Pak. Belum berapa persennya dari katanya ya, belum berapa persennya dari harga 45 gram itu. Mungkin dari ambigu ini beberapa kesalahan itu kita saya juga tidak mau panjang lah supaya tidak ada hukum sih dia. Saya juga ingin dalam pengalaman gimana ya, kalau di angka itu saya jujur itu cukup berat Pak, karena bukan angka kecil ya. Menurut Bapak Aldi gimana? Tadi argumen kalau menurut saya sampai minus sampai 50 gram itu saya nggak terima. Tapi kita ambil tengahnya aja. Bapak Iza terimanya mau kompensasi saya. Kompensasi saya Bapak Iza mampunya berapa gram gitu. Kalau dari sini ya, ini agak rancu juga Pak ya, kita sama pusing di sini. Kalau dari saya mintanya, ya saya kira-kira cuma bisa menyanggupi itu kisaran penyusutan normal tadi Pak, di angka 5% itu saya sanggup Pak. Karena kan di angka 10% itu memang besar Pak, tapi saya kan adanya kan, saya tidak rekayasa segala macam yang kita anggapnya ini terjadi penyusutan normal, ya kita anggap emas mentah Pak Aldi tadi itu terjadi penyusutan normal juga Pak, di angka 5%. Nah jadi saya dari 10% kandang tadi saya bayar tunai dengan Pak Aldi itu 5% dari penyusutan. Jadi itu sekitar di angka berapa? 25 gram. 25 gram Pak ya. Baik Bapak Iza, permintaan Bapak Iza tadi Bapak mau bayar kompensasi sekitar penyusutan 5% dari total emas yang sebelumnya. Itu saya nggak terima Pak, soalnya itu menurut saya itu masih kesalahan.
tambahkan lagi untuk kompensasi yang saya terima. Jadi gimana baiknya? Jadi dari Bapak Aldi tadi kita sudah dengar bahwasanya Bapak Aldi ini keberatan kalau Bapak Iza yang meminta 2,5% dari penyusutan 10% tersebut dengan 25 gram. Sepertinya Bapak Aldi tidak menerima penyusutan 25 gram tersebut. Jadi sebaiknya apa yang saya sampaikan tadi agar ini tidak terlalu panjang dengan 45 gram tadi atau dengan 45 gram dengan syarat lain yang sama-sama kita dealkan sini yang enak sama enak. Bagaimana Pak? Ya kalau itu Pak, lagi saya jujur saya keberatan Pak ya. Berang jadi kan itu besar. Karena saya sendiri kan usaha. Kalau saya dengan angka segitu kan jujur saja itu saya boncos. Saya rugi loh. Tuh, saya kan di balik tanggung jawab saya ini saya juga ada hak gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, dengan angka sebesar itu mungkin saya belum bisa deal kan lah. Mungkin tuh kalau ada deal lain dari Pak Aldi ya boleh lah dari klien saya ajak dulu kalau ada saran atau nanti kalau nggak ada bisa pikirkan lagi. Baik, kembali kita sudah mendengarkan dari Bapak Iza. Apakah Bapak Aldi punya saran untuk saling enak antara Bapak Aldi sama Bapak Iza? Saran apa menurut Bapak Aldi yang terbaik? Jadi Bapak Iza, saya tetap kekeh kalau mas saya mau dikompensasi sebesar 45 gram. Mungkin saya bakal bayar upah Bapak Iza dengan lebih untuk biar sama-sama enak ke depannya. Saya juga nggak mau hubungan saya sama Bapak Iza menjadi buruk setelah ini. Saya mau baik-baik, terbaik seperti sebelumnya. Oke, Bapak Iza, saya perjelas lagi apa yang dimaksud oleh Bapak Aldi. Mungkin Bapak Aldi menyarankan kepada Bapak Iza dengan tetap membayar kompensasi sebesar 45 gram emas tersebut, tetapi dengan menaikkan harga upah dari pembuatan cincin itu sebesar 2,5%. Misalnya Bapak Iza sebelumnya diupah dengan 10 juta itu menjadi 12,5 juta. 25%. Ya. Apakah Bapak Iza setuju dengan itu? Daripada ini semakin berlarut-larut, kita juga punya kesibukan masing-masing. Bapak Aldi punya toko dan Bapak Aldi punya kesibukan lain. Jadi maksud saya inilah jalan tengah terbaik. Saya sebagai mediator di sini memberikan saran yang terbaik, yaitu ini menurut saya jalan yang paling benar. Ya bisa definisi. Maksud saya itu gini Pak. Boleh kalau memang menaikkan nilai upah dari Pak. Tapi kalau itu saya minta sedikit kenaikan nilai Pak. Maksud saya itu kalau di angka 25% itu kayaknya saya rasa kurang Pak ya. Saya terus terang aja Pak ya. Saya rasa kurang. Saya minta di angka 30 lah. 30% kenaikan upah. Karena memang balik lagi pesan saya bilang Pak ya, ini kan bukan angka yang kecil. 45 gram itu luar biasa Pak. Bisa jadi mas kawin Pak ya. Betul. Iya. Santai aja. Karena kita win-win. Saya minta angka 30% Pak. Nah, bagaimana Bapak Aldi? Bapak Iza sudah memberikan argumennya dengan kenaikan upah dari sebelumnya 25% menjadi 30%. Jadi kalau kenaikan sekitar dari 25% menjadi 30% itu bisa saya sanggupi demi untuk kebaikan saya dengan Pak Iza ke depannya juga. Baik, itu tadi dari Bapak Aldi sudah menjelaskan bahwa bahasanya dia mengikuti untuk 30% kenaikan dari upah sebelumnya 10%. Nah, dengan ini adanya mediasi pada sore hari ini, saya mengambil kesimpulan bahwasanya mediator ini berhasil. Ya, kesepakatan antara Bapak Aldi dan Bapak Iza, yang mana Bapak Iza membayar kompensasi sebesar 45 gram emas dan Bapak Aldi juga akan menaikkan harga upah sebelum dari 10% menjadi 30%.
Nah, setelah ini saya akan membuatkan akta perjanjian untuk legalitas sebagai bukti hukum bahwasanya perjanjian ini benar ada dan bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, sebelum itu kita bersalaman tangan dulu untuk Bapak Ali dan Bapak Iza sebagai bukti deal bahwasanya mediasi ini berhasil. Salam Pak. Deal Pak ya. Deal, Pak. Ya, makasih banyak Pak ya. Oke, Pak.